isi hati Tuhan yang Tuhan mengingatkan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita mau baca ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-25. Masih ada waktu yang cukup, kita baca ayat ini bersama-sama. Ayat 15, Ayub pasalnya 41 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-25. Kita baca ayat ini bersama-sama. Saya hitung sampai 3, mulai. 1, 2, 3. Hatinya keras seperti batu kilangan bawah. Bila ia bangkit, maka semua yang berkuasa menjadi gentar, menjadi bingung karena ketakutan. Bila ia diserang dengan pedang, ia tidak mampu. Demikian juga dengan tombak, seligi atau lempi. Besi rasanya seperti jerami, tembaga seperti kayu lapuk. Anak-anak tidak dapat menghalau dia. Batu umpan seolah-olah berubah pada yang menjadi jerami. Gada dan anggapnya jerami, dan ia menertawakan isinya. Pada bagian bawahnya ada tembikar yang runcing. Ia membujur ke atas lumpur seperti penyerat-penyerit. Lubuk dibuatnya berbual-bual seperti periuk. Laut dijadikan tempat memasak campur rempah-rempah. Ia meninggalkan jejak yang bercahaya, sehingga samudra raya disangka orang rambut putih. Tidak ada. Itulah makhluk yang tidak mengenal takut. Segala yang tinggi takut kepadanya. Ia adalah raja atas segala binatang yang puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat pada bagian-bagian akhir dari kitab Ayub ini, pasal besok kita akan masuk pada pasal terakhir daripada kitab Ayub. Dan kalau kita lihat pasal 41 ini, pasal ini masih berbicara tentang bagaimana Ayub waktu itu masih berbantah-bantah dengan Tuhan tentang apa yang Ayub alami dalam hidupnya, penderitaan yang Ayub alami dalam hidupnya. Dan di sini kita lihat Tuhan berusaha untuk mengedarkan Ayub tentang segala bantahannya yang dia perber. Dia menyalahkan Tuhan bahwa Allah itu tidak adil, tidak wajar, tidak pantas dialami hal seperti itu. Dan kita lihat bagian-bagian yang kita baca pada pasal ayat yang kita baca pada pasal 41 ini. Tuhan dengan melukiskan kekuatan binatang raksasa yang ada di ayat yang kalau kita lihat perikop ini buaya. Tuhan lagi menggambarkan sebuah kekuatan jahatan binatang raksasa yang sangat kuat pada saat yang ditakuti. Bahkan ayat yang kita sangat puas, sangat takut. Bahkan ayat yang kita baca bahwa ketika dia keluar semua gemetar. Saya melihat dari bagian ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan mau katakan kepada Ayub bahwa manusia itu lemah. Kalau dibandingkan dengan apa yang Tuhan ciptakan, binatang yang Tuhan ciptakan, binatang raksasa yang tadi kita baca bahwa ada binatang raksasa yang sangat kuat, sangat kejam, sangat buasnya, tetapi itu di bawah kendalinya Tuhan karena Tuhan menciptakan. Tuhan menyadarkan Ayub bahwa sebenarnya Ayub tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Apa yang Ayub katakan bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak pantas untuk menghukum dia seperti itu. Tapi Tuhan menjawab setiap pertanyaan, setiap apapun yang Ayub keluhkan kepada Tuhan. Dia coba memperkenalkan pribadinya, bahwa dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang berdaulat. Yang berarti bahwa dia bisa lakukan apapun dalam hidup siapapun.
tanpa minta persetujuan kepada siapapun. Makanya dia menggambarkan, melukiskan bahwa ada seekor binatang yang besar, yang buas, yang ditakuti, raja dari binatang buas, yang ditakuti oleh semua binatang. Bahkan ketika dia keluar, semua orang gemetar. Tetapi itu dibawa ke dalam. Tuhan mau memperkenalkan pribadinya pada ayat bahwa dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang berdaulat. Dan dia harus berhenti, dia harus sadar, berhenti untuk menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita sadar bahwa Allah itu berdaulat, dia sanggup, dia bisa melakukan apa saja dalam hidupmu dan hidup saya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Percayakan Bapak Ibu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Amin. Amin. Oleh karena itu kalau kita yakin, kita percaya, kita sadar bahwa Tuhan yang saya sembah itu adalah Allah yang berdaulat. Dia bisa melakukan apa saja di dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang harus kita sadar dan kita lakukan dalam hidup. Yang pertama adalah sabar. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Allah itu berdaulat, Allah itu berkuasa, sanggup melakukan apa saja tanpa seizin apapun kepada siapapun. Karena setiap apa yang dia putuskan, setiap apa yang dia lakukan pasti baik adanya. Apa yang Tuhan lakukan buat hidupmu dan hidup saya itu tidak pernah salah. Amin. Oleh karena itu, hal yang pertama, sabar. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami sampai pagi hari. Tapi ada banyak hal yang saya alami dalam hidup. Saya percaya banyak hal yang Bapak Ibu alami dalam hidup. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan ingatkan kepada setiap kita bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Kalau Dia izinkan itu terjadi dalam hidup kita, pasti baik. Dan itu tidak pernah salah. Dia melakukan apapun dalam hidup kita, kita tidak berkata jangan. Kita nggak punya kekuatan seperti itu. Mungkin ilustrasi saya ini nggak masuk karena ini beda mati ya istilahnya. Saya punya handphone. Ketika saya beli handphone itu sudah menjadi milik saya, berarti saya berhak. Saya berhak. Saya mau buang handphone itu nggak masalah. Saya mau simpan di tempat yang manapun, itu haknya saya. Saya mau taruh di belakang, nggak masalah buat saya. Saya mau simpan di tas, nggak mau pakai, nggak masalah, kan itu haknya saya. Tapi kalau kita manusia itu ada catatannya. Kalau saya buang handphone ini, haknya saya. Tetapi kalau ada uangnya, saya buang, nggak masalah kan? Pilih lagi yang baru. Tapi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Dia izinkan itu terjadi buat hidup Ayub. Itu haknya Tuhan. Karena Dia punya kuasa. Dia Allah yang berkuasa mengatur hidup setiap orang. Jadi yang saya dan Bapak Ibu Saudara harus sadar begini.
Yang diciptakan itu tidak bisa mengatur yang menciptakan. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak berhak, kita tidak punya hak untuk apa? Mengatur Sang Pencipta. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, sakit, mau susah, mau apapun, kalau Tuhan yang izinkan, Tuhan tahu apa yang Dia lakukan hari ini, besok, dan waktu yang akan datang. Karena itu pesan saya buat kita pada pagi hari ini, sabar. Amen. Sabar. Karena Tuhan tidak pernah salah. Tuhan itu setia dan adil, dan Dia tidak pernah salah untuk melakukan sesuatu dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu. Saya beberapa minggu ini saya kurang sehat, maksudnya saya tiba-tiba sakit kepala Bapak Saudara. Maksudnya waktu itu saya hari apa itu di bumi untuk sampaikan firman Tuhan, saya bilang saya sakit kepala dan memang itu sakit banget. Saya jarang sakit kepala, nggak tahu masuk angin atau apa. Jadi itu sakitnya minta ampun. Saya berpikir, jangan Tuhan maafkan saya. Soalnya nggak seperti biasa. Karena yang saya layani Bapak Ibu, maaf ini yang saya biasa layani. Kalau orang sakit masuk rumah sakit, itu kadang-kadang lama. Dipanggil pulang itu kadang-kadang lama. Sembuh. Saya dulu kan kita pernah doain seorang bapak. Secara manusia lihat kondisinya begini, udah nggak mungkin. Tapi sampai hari ini masih hidup. Sementara orang yang saya lihat, terus saya berdoa, saya berpikir, wah ini sehat. Besok pulang, rukun cinta langsung berkumandang. Jadi saya berpikir, waduh, tiba-tiba kok sakit, dampak. Ya udah, kalau Tuhan. Tapi saya berdoa, saya masih banyak tugas, saya masih banyak hal yang saya harus selesaikan di dunia. Kalau memang Tuhan izinkan, ya sudah. Tapi saya percaya kalau Tuhan belum izinkan, belum terjadi apa-apa. Kenapa? Karena saya tahu Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Makanya hari ini jangan mengerutu, sabar. Hari-hari ini jangan mengerutu, sabar. Kalau hari ini kita gak untung, masih ada besok kan? Masih umur panjang. Kita punya Tuhan. Tuhan cuma mau ingatkan bahwa Dia Allah yang berkuasa, yang mengatur hidupnya Ayub. Oleh karena itu, Ayub tidak punya hak untuk berkata bahwa Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Bukankah seringkali itu terjadi dalam hidup kita? Tuhan izinkan itu untuk kebaikan kita. Yang tadinya kita orangnya kurang sabar, tapi ketika Tuhan izinkan masalah itu terjadi, kita mulai belajar. Kita cari Tuhan. Dan duduk, kita berlutut, kita menyembah Tuhan. Kita taat sama Tuhan. Sabar. Dan Tuhan berikan hikmat, berikan kesabaran. Kita tunggu waktu. Apa yang terjadi? Masalah hidup, masalah diselesaikan. Cuma bagian ini yang seringkali kita belum paham. Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang Bapak Ibu sembah sampai pagi hari, Dia Allah yang berdaulat dalam hidup. Amin. Berdaulat itu sederhananya begini. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, apa yang Tuhan akan lakukan dalam, Dia gak izin sama kita nanti ya,
Besok kamu ada kesulitan, saya minta izin ya. Enggak. Kita ini kan miliknya Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu itu adalah miliknya Tuhan. Oleh karena itu dia punya kuasa untuk melakukan apa saja di dalam hidupmu. Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan punya hak. Oleh karena itu sekali lagi saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Mulai detik ini saat ini, coba kita koreksi hidup kita. Kita masih sabar. Tunggu waktu di Tuhan. Kalau saya mau bertanya, doa Bapak Ibu di tempat ini sudah dijawab oleh Tuhan? Saya belum. Bukan cuma 1 tahun, berapa tahun? Mungkin ada di antara kita yang ada di tempat. Tapi apakah dengan itu saya harus berkata kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Dulu pernah. Tapi ketika saya sadar bahwa Tuhan itu berkuasa untuk mengatur hidup saya tidak punya hak, saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya kemampuan, karena saya ini adalah miliknya Tuhan. Dia punya hak untuk apa? Mengatur hidup saya. Mau bilang ke kiri, saya harus ikut. Mau bilang ke kanan, saya harus ikut ke kanan. Mau bilang ke kiri, saya harus ikut ke kiri. Yang saya bisa lakukan adalah saya sabar menunggu janjinya Tuhan, karena saya percaya bahwa Dia pasti menepati janjinya. Makanya seringkali kita dengar istilah begini, manusia itu berjanji tinggal janji, tapi Tuhan berjanji tinggal yang menjawab janjinya dalam hidup. Maka itu sekali lagi sabar. Roma 12 ayat yang ke-12, coba kita baca. Roma 12 ayat yang ke-12. Kita baca ayat ini bersama-sama. Roma 12 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Apakah ini gampang? Tidak. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita berharap apa yang belum kita dapatkan, apa yang belum kita lihat, apa yang belum kita terima, ketika kita berharap kita harus tetap bersukacita. Itu gak mudah. Itu bukan sesuatu yang mudah buat kita, buat Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Dan seterusnya dia berkata, firman Tuhan berkata, sabarlah dalam kesesakan, tetaplah berdoa. Artinya apa? Bahwa ketika kita ada sukacita, bersukacita bukan ketika kita dalam masalah kita lompat, kita bergerak, enggak. Tetapi hati kita tetap punya kekuatan, semangat untuk terus percaya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya, karena Dia Allah yang berkuasa. Itu maksudnya. Dalam kesulitan apapun, kesesakan apapun, ya kita harus sabar karena Dia Allah yang berkuasa. Pasti suatu waktu, suatu ketika Dia menepati janjinya dalam hidup. Oleh karena itu sabar. Saya tadi pagi diuji, pas saya mau datang
Berdoa pagi. Saya berpikir, orang itu pikirannya gimana ya? Dia bawa motor, tadinya di belakang saya, dia nggak ngeludah. Tapi ketika dia sampai di depan, tiba-tiba kayak jorok banget. Saya bilang, aduh, kayak rasa nggak enak. Kenapa tadi di belakang kan? Ih, udah di depan, kayak bikin nggak sabaran. Saya bilang, orang itu nggak pernah berpikir yang jernih. Saya ingat ini, lihat hari ini saya ngomong tentang kesabaran, tapi saya lagi diuji. Sabar Tuhan, ampun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tapi saya berpikir gini, orang di kota kok nggak tahu kata tertib. Saya kalau orang nggak tadi coba kalau ngeludah kan di tempat lain, ini sampai jadi kayak saya sampai kayak nggak enak banget. Tapi saya diuji. Banyak hal. Tuhan mau setiap kita yang berharap sama Tuhan. Kenapa kita harus bersuka cita? Orang-orang bersuka cita bukan begini. Yang tadi saya katakan bahwa bukan kita lompat, kita saya dapat masalah, puji Tuhan. Enggak juga. Tetapi maksudnya di sini apa? Berpikirannya yang waras. Kalau kita berpikiran yang waras, kita akan tetap kuat. Kita akan tetap berharap. Amin. Dan Tuhan. Oleh karena itu setiap kita yang hadir pada pagi hari, sabar sekali, sabar dalam kesulitan apapun yang alami, setiap kita alami hari-hari, tetap sabar. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang berkuasa, berdaulat, yang bisa lakukan yang tidak mungkin jadi mungkin dalam hidup. Mungkin bukan hari ini, tapi besok. Kalau bukan besok, lusa. Kalau bukan lusa, minggu depan. Kalau bukan minggu depan, bulan depan. Kalau bukan bulan depan, ada. Sabar. Hari ini mungkin ada yang berdoa buat suaminya. Mungkin ada di tempat ini yang Tuhan, saya kepingin suami saya berubah. Berdoa sudah bertahun-tahun, sudah beberapa tahun, tapi nggak pernah berubah. Sabar, hari ini saya mau katakan, sabar, Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Bukan tambah baik, bukan tambah baik, justru tambah jadi. Apa-apa terus berdoa. Pasti ada waktu. Pasti suatu ketika, suatu waktu. Cuma masalahnya kita sabar tidak. Masalahnya buat saya dan Bapak Ibu Saudara, kita sabar tidak. Kita percaya bahwa Allah itu berdaulat. Dia berkuasa. Dia bisa lakukan apapun. Cuma kita taat dan sabar, kita lihat. Kita ikut apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Makanya tadi saya katakan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu dan hidup saya tidak pernah salah. Amen. Tuhan tidak pernah salah. Sekalipun mungkin hari-hari sangat sakit buat saya, sangat sakit buat Bapak Ibu di tempat ini. Tapi saya bukan karena Tuhan tidak pernah salah untuk melakukan apapun dalam hidup. Dia tahu apa yang dia kerjakan hari ini, besok, dan bahkan waktu yang akan datang. Makanya penderitaan lain tidak terus-menerus. Pada pasal yang terakhir ada pemulihan yang terjadi dalam kehidupan lain. Dikatakan saja oleh Tuhan yang berkuasa yang izinkan itu terjadi. Hal yang pertama yang kita bisa lihat, kalau kita sadar bahwa Tuhan itu Allah yang berdaulat, berkuasa,
mengatur segalanya dalam hidup. Yang pertama sabar, percaya, sabar bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Hari ini tidak, besok pasti Tuhan sanggup menolong setiap kita. Yang kedua kita bisa belajar dari bagian ini adalah hal yang harus kita sadar bahwa Allah itu berdaulat. Yang kedua yaitu tetaplah mengucap syukur. Sekali lagi, tetaplah mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Kita punya Tuhan yang selalu ada. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia ada selalu bersama-sama dengan kita. Dengan mulut kita mengucap syukur. Salah satu kelalaian Ayub di hadapan Tuhan, dia berkata bahwa kenapa Tuhan izinkan ini? Bukan dia pakai perkataannya untuk memuliakan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, binatang yang sehebat, sekuat, binatang raksasa yang buas, yang sekuat itu dibawa kendali. Tuhan sampai berkata, kenapa? Karena Ayub berkata, dia mempersoalkan, kenapa ini bisa terjadi dalam hidup? Oleh karena itu, kalau kita tahu, kita sadar bahwa Tuhan itu berdaulat dalam hidup, pakailah mulut kita untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amen. Masalah itu pasti ada. Hari ini saya percaya, Bapak Ibu mau doa pagi atau tidak, Bapak Ibu mau tiap hari, mau sehari mau duduk doa sampai sore, saya mau katakan begini, tetap ada masalah. Tapi yang membedakan setiap kita, ketika kita duduk di hadirat Tuhan, yang membedakan setiap kita, orang yang suka di hadirat Tuhan selalu diberi kekuatan untuk menghadapi setiap masalah yang dialami setiap saat. Itu yang membedakan kita. Cara pandang kita berbeda. Ketika kita mengalami tantangan dalam hidup ini, ketika kita hidup di dalam Tuhan, cara pandang kita berbeda dan kita mendapat kekuatan yang baru setiap saat, setiap waktu untuk apa? Menyelesaikan persoalan. Karena Tuhan ada selalu bersama. Oleh karena itu, setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, pakai mulut kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Sekalipun saya dalam keadaan yang susah, sekalipun saya dalam keadaan yang tidak baik, tetapi saya punya Tuhan yang tetap baik, yang tidak pernah meninggalkan hidup. Bukankah kita ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan? Kita lagi sehat. Kita mau makan apa aja bisa. Saya konseling satu jemaat yang saya layani. Dia alami sesuatu yang katanya mau penyakit atau apa, seperti penyakit seperti itu. Jadi kalau dia berada di banyak orang atau apa, malam tiba-tiba gak bisa tidur, dan itu ketakutan. Jadi kayak rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir itu ada. Jadi tiba-tiba ada, dan dia begitu ketakutan. Saya juga bingung, kok bisa ya? Kalau di banyak orang, kalau orang yang dia kenal nggak apa-apa, tapi kalau tiba-tiba rasa takut itu ada. Saya cuma ingat satu ayat, 2 Timotius 1 ayat 7 berkata,
Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tapi kasih, kekuatan. Dan saya kasih ayat itu, saya bilang tiap pagi baca atau setiap kali coba baca, imani ayat ini bilang ini. Tuhan saya bukan memberikan ketakutan kepada saya, tapi Tuhan saya yang saya sembah adalah Tuhan yang memberi kekuatan, kuasa buat saya mengalahkan apa yang ada dalam hidup saya. Cemas, takut. Dan itu banyak orang yang alami hal seperti itu. Ada orang yang mau makan tapi nggak bisa. Ada orang-orang tertentu yang mau makan tapi nggak bisa. Karena dilarang oleh dokter, nggak boleh makan ini. Kita jamlang aja sama daun-daunnya juga sikat baik, habis sehat. Bapak Ibu sehat. Hanya hari ini mungkin masalah sama suami, hanya hari ini mungkin masalah sama anak-anak, hanya hari ini mungkin kita masalah sama tetangga, keluarga. Kenapa kita menggerutu? Kenapa kita tidak pernah mengucap syukur? Kita berterima kasih dengan mulut kita bahwa apa yang terjadi, Saya tetap di bawah kendalinya Tuhan. Tuhan tetap menyertai hidup saya. selagi kita masih sehat pasti masalah itu selesai. Coba ada yang udah sakit, udah banyak masalahnya, udah banyak tantangannya. Ayub, kita lihat hidupnya Ayub. Segala yang dia miliki habis. Secara manusia kalau kita lihat dengan pandang benar, dia sudah tidak punya harapan apa-apa. Tetapi dia masih, Tuhan mengasihi dia dengan berbagai macam cara Tuhan perlihatkan, Tuhan berbagai melukiskan bahwa dia Tuhan yang berkuasa supaya Ayub sadar kembali kepada Dia. kita sehat. Kenapa kita tidak bersyukur bahwa Tuhan itu baik? Apapun yang kita alami hari ini, saya percaya dengan kita mengucap syukur pasti ada mujizat yang terjadi dalam hidup. Makanya Tesalonika 5:18 berkata, mengucap syukur dalam segala sesuatu, sebab itu yang dikehendaki di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pagi ini sebelum saya akhiri, dua hal ini yang bagian. Kau punya Tuhan yang berkuasa, berdaulat, mengatur segala apapun kuasa di dunia. Oleh karena itu sabar. Yang kedua, kita punya Tuhan yang berkuasa, berdaulat dalam hidup. Oleh karena itu tetaplah mengucap syukur, karena Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua bagi hari ini. Kita mengucap syukur. Satu-satu yang kuat. Seribu 1503. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik.
berharap padamu, oh Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan Tuhan yang akan berharap padaku satu-satunya. Engkaulah Tuhan
Kembali kami memuji Yesus. Amin. Berterima kasih Tuhan, Amin. karena pagi hari Engkau buat kami mengerti. Karena Engkau Tuhan, Ya Yesus. Engkau Allah yang berdaulat dalam hidup setiap kami. Oleh karena itu, apa yang Kau lakukan, apa yang Kau sudah kerjakan dalam hidup setiap kami, tidak akan pernah salah. Engkau tahu apa yang Kau sudah lakukan hari ini, besok, dan waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk kami terus sabar. Mampukan kami untuk kami terus taat di hadapan Tuhan. Amin. Bahkan di dalam mulut perkataan kami selalu ada ucapan syukur, karena Tuhan tidak pernah salah melakukan apapun dalam hidup kami. Amin. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari. Materaikan ini dalam setiap kehidupan kami, supaya dimanapun kami berada, kami tetap kuat, karena kami punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Pagi hari ini juga Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami berdoa buat setiap nama-nama yang ada di Tofles ini. Siapapun mereka, kami tidak sebutkan satu persatu, tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah beranugerah buat hidup setiap kami, kami memperoleh keselamatan pada pagi hari ini juga. Kami rindu Roh-Mu bekerja, jamah setiap mereka. Anugerah-Mu turun menyertai mereka, memulihkan, menyembuhkan, bahkan keselamatan terjadi dalam hidup mereka. Pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang menjamah, mengubah setiap hidup mereka, dan keselamatan itu terjadi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami, berdoa buat setiap kami percaya Tuhan bahwa pagi hari ini ada berkat Tuhan yang terbaik. Oleh karena itu setiap kami yang ada di tempat ini, puaskan kami dengan kasih setia Tuhan, agar sepanjang hari ini kami bersorak-sorai. Teguhkan perbuatan tangan kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, dibuat Tuhan berhasil adanya, dan nama-Mu dipermuliakan. Dan lewat keberhasilan yang kami alami hari ini, kami boleh menjadi saksi untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah doa pagi pada pagi hari. Haleluya.